Rumah sakit Citra Bakti sudah berdiri sejak era kolonial. Sebagian bangunannya sudah direnovasi menjadi modern, tapi sayap barat, termasuk kamar 206, masih mempertahankan bentuk lamanya. Disitulah Lestari, seorang perawat muda, mendapat tugas malam untuk pertama kalinya sejak pindah dari rumah sakit lain. Malam itu hujan turun deras. Lestari tiba dengan payung lipat dan sepatu basah. Kepala shift memberinya rundown tugas. Memantau pasien di sayap barat, memastikan semua aman, dan mencatat suhu serta kondisi tiap pasien. Lestari sempat heran saat membaca daftar kamar 206, hanya berisi satu pasien tanpa identitas. Apa maksudnya tanpa identitas? Tanyanya. Kepala shift hanya menjawab, itu pasien lama. Jangan terlalu dekat, cukup catat dari jauh. Rasa penasaran Lestari tumbuh. Saat ia memeriksa kamar lain, semuanya tampak normal. Tapi saat ia mendekati kamar 206, hawa dingin tiba-tiba menyergap. Lampu lorong redup, dan pintu kamar itu setengah terbuka. Dari celah pintu, Lestari melihat sosok laki-laki kurus, pucat, tak bergerak duduk membelakangi jendela. Ia mencatat data suhu kamar, namun mendengar suara, "Air, tolong." Lestari menoleh. Tak ada siapapun di lorong. Suara itu bukan dari dalam kamar. Ia maju satu langkah, hendak memanggil si pasien. Namun tiba-tiba, seluruh lampu lorong padam. Gelap dan hening. Lalu terdengar suara pintu dibanting. Pintu kamar 206 menutup sendiri dengan keras. Ketika lampu kembali menyala 1 detik kemudian, pintu kamar itu sudah terkunci rapat. Dan saat Lestari menunduk, ia melihat sesuatu di lantai tepat di depan pintu. Sebuah gelas kosong basah dan masih hangat. Sejak kejadian semalam, Lestari tak bisa tidur. Gelas kosong yang muncul di depan pintu kamar 206 tak masuk akal. Ia sudah menanyakannya ke perawat lain, tapi semua bilang tak ada yang pernah meninggalkan air di sana. Keesokan malam, ia kembali bertugas. Kali ini ia membawa senter kecil dan buku catatan pribadi. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih jauh tentang penghuni kamar 206. Saat shift malam mulai, Lestari menyelinap ke ruang arsip, ruangan berdebu yang jarang dibuka. Ia mencari folder pasien kamar 206. Tapi saat membuka daftar lemari kamar 200 sampai 210, folder bertuliskan 206 tidak ada. Ia mencoba mencari berdasarkan tanggal masuk pasien. Ditemukan satu berkas dengan catatan tak lengkap, hanya tertulis tanggal masuk dan diagnosa yang tidak diketahui. Di bawahnya, ada tulisan, kamar harus tetap dikunci, jangan ajak bicara. Lestari merinding. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi saat melihat ke pintu arsip, ada bayangan hitam bergerak cepat di lorong. Lestari mengejar tapi tidak menemukan siapa-siapa. Lorong sunyi, hanya suara AC tua berdengung. Tapi saat melewati kamar 206, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Lestari ragu, namun rasa penasarannya lebih kuat. Ia mendorong pintu perlahan. Kamar itu kosong. Tempat tidur tidak terpakai, tidak ada pasien. Tapi di atas bantal, ada satu lembar foto usang. Di dalam foto itu terlihat seorang perawat sedang tersenyum, berdiri di depan kamar 206. Di belakangnya, tampak samar wajah pucat seseorang di balik jendela kamar menatap lurus ke arah kamera. Dan di balik foto, tertulis, "Aku masih di sini." Setelah penemuan foto di kamar 206, Lestari tak bisa berhenti memikirkan sosok dalam gambar itu. Ia mencoba menunjukkan foto tersebut pada beberapa perawat senior. Tapi anehnya, semua yang melihat hanya mengernyit bingung. "Aku nggak lihat apa-apa selain si perawat itu," kata salah satu dari mereka. Lestari yakin, sosok di jendela itu benar-benar ada. Tapi kenapa orang lain tak bisa melihatnya? Malam ketiga, Lestari kembali jaga. Kali ini, ia membawa foto itu dan menyelipkannya di saku seragam. Lorong kamar 200 kembali sunyi seperti biasanya. Tapi kali ini, Lestari merasakan sesuatu yang berbeda, seolah kamar 206 sedang menunggu. Saat melewati cermin panjang di ujung lorong, ia terdiam. Dalam pantulan, ia melihat dirinya berjalan. Tapi di belakangnya,
tampak sesosok pria berjas rumah sakit berdiri diam. Wajahnya tak terlihat, hanya kulit pucat dan tatapan kosong menembus cermin. Lestari menoleh cepat. Lorong kosong, ia tatap lagi cermin, dan sosok itu masih di sana, makin dekat, seolah bergerak hanya di pantulan. Tiba-tiba, lampu di atas cermin berkedip. Dalam sekejap, pantulan Lestari berubah. Ia melihat dirinya sendiri, tapi memakai seragam perawat lama, dengan lencana nama yang sudah kuning oleh usia. Di belakangnya, sosok pasien kamar 206 berdiri sangat dekat. Ia terlonjak dan menjatuhkan foto dari sakunya. Saat menunduk mengambilnya, ia baru sadar di bawah cermin ada bekas goresan kecil, seolah ada tulisan yang pernah diukir, tapi sudah dipudarkan. Dengan senter, ia menerawang goresan itu dan membaca perlahan. Kamar 206 tidak kosong. Jangan percayai catatan medis. Aku adalah perawat terakhir yang bicara dengannya. Dan ada tanda tangan kecil di bawahnya, bertuliskan nama Ratna. Nama yang sama dengan perawat di foto. Lestari menghabiskan waktu siang pada hari liburnya untuk mencari tahu siapa Ratna, perawat dalam foto dan tanda tangan yang ia temukan. Ia menyelinap lagi ke ruang arsip, kali ini membuka lemari khusus berisi data staf lama. Setelah menggali beberapa berkas tua dan berdebu, ia menemukan data singkat bertuliskan, nama Ratna Suryani, tahun masuk 1997 dan berstatus meninggal pada tanggal 24 Februari 1999. Lestari membeku. Itu tanggal yang sama dengan tanggal masuk pasien tanpa identitas di kamar 206. Lalu di bawahnya terdapat laporan resmi yang membuat darahnya dingin, bertuliskan, perawat Ratna ditemukan tak bernyawa di kamar 206 saat dinas malam. Tidak ditemukan luka fisik, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan ekstrim. Tidak ada pasien tercatat di kamar 206 pada malam itu. Dan kamar dikosongkan sejak saat itu. Tapi kenyataannya pasien itu masih ada sampai sekarang. Malam itu Lestari memutuskan melakukan sesuatu yang dilarang oleh pihak rumah sakit, yaitu memasuki kamar 206. Ia membawa catatan, kamera ponsel, dan senter. Sekitar pukul 2 dini hari, ia membuka pintu kamar yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Kamar itu tampak kosong, tidak ada pasien, tidak ada tempat tidur yang terpakai. Namun saat ia melangkah masuk, pintu di belakangnya tiba-tiba menutup dengan sendirinya dan terkunci. Lampu mati. Suara pelan terdengar dari sudut ruangan, seperti helaan napas. Senter Lestari menyorot perlahan, dan menemukan tempat tidur yang dipenuhi bercak kuning tua seperti bekas lama. Di bawahnya, ada sebuah buku catatan kecil, tampak sangat tua dan lusuh. Lestari membukanya. Halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan. Nama saya Ratna Suryani. Jika kamu menemukan buku ini, maka kau sedang di jalan yang sama denganku. Jangan percaya pasien itu, dia akan membuatmu bicara. Dan jika kamu bicara, tiba-tiba, suara berat menyela dari balik ranjang. Akhirnya kamu datang, Lestari. Lestari terpaku. Suara berat itu memanggil namanya dengan nada, seolah sudah lama menunggu. Ia menyorotkan senter ke arah suara. Di sudut kamar, perlahan muncul sosok pasien bertubuh kurus, kulit pucat kehijauan, mata kosong yang menatap seolah menembus jiwa. Ia duduk di kursi roda tua, mengenakan baju pasien usang. Tapi yang paling aneh, wajahnya menyerupai Lestari. "Siapa? Kamu?" tanya Lestari dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum samar dan menjawab, "Aku adalah kau, jika kau menjawabku." Lestari berjalan mundur. Buku catatan Ratna masih di tangannya. Ia membuka halaman terakhir dengan terburu-buru. Di halaman terakhir catatan Ratna Suryani tertulis, "Jangan bicara dengannya. Apapun yang terjadi, jangan jawab. Ia butuh suara untuk masuk ke dalam tubuhmu. Suara adalah jalannya keluar." Tetapi semuanya sudah terlambat. Lestari sadar, ia sudah menjawab. Tiba-tiba kamar bergetar. Suara detak jantung berdentum keras dari segala arah. Senter Lestari padam dan seluruh ruangan berubah jadi gelap gulita. Dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan, lalu tertawa, lalu tangisan,
Semuanya bersumber dari dalam kepala Lestari. Ketika lampu menyala kembali, perawat yang bertugas menemukan Lestari tak sadarkan diri di lantai kamar 206. Tidak ada pasien, tidak ada kursi roda, tidak ada buku catatan. Lestari dibawa ke ruang observasi. Saat ia membuka mata untuk pertama kali, ia tersenyum aneh. Senyuman yang bukan miliknya. Beberapa minggu kemudian, seorang perawat baru ditugaskan di Rumah Sakit Citra Bakti. Ia menerima catatan tugas malam di sayap barat dan bertanya, "Pasien di kamar 206 ini siapa ya? Kok nggak ada identitasnya?" Kepala shift menjawab datar, "Itu pasien lama. Jangan terlalu dekat. Cukup catat dari jauh."